Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Silvi dan Bu Reni. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol dengan kami berdua ini. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya, Bu. Ini saya tanya-tanya sebentar, boleh ya, Bu? Monggo, boleh. Ini pertanyaan pertama terkait dengan dilema etika. Selama ini bagaimana cara panjenengan untuk mengidentifikasi kasus-kasus terkait dengan dilema etika maupun dengan terkait dengan bujukan moral? Oke. Yang pertama dulu ya, untuk dilema etika mungkin bisa saya contohkan di sini adalah kasus pengambilan keputusan dalam hal menaikkan siswa, naik tidaknya siswa, siswa naik dari kelas 7 ke kelas 8 atau kelas 8 ke kelas 9. Kalau kelulusan kan beda lagi. Ini kita bicara kenaikan kelas gitu. Yang pertama untuk identifikasinya kami mengambil beberapa data yang ada. Jadi data dari wali kelas, data mungkin dari BK, terutama khususnya dari kurikulum. Nah sebelumnya kami sebelum di forum besar kami adakan yang namanya forum kecil dulu dari beberapa wali kelas dan kurikulum. Untuk lebih efektifnya wali kelas 7 sendiri kita sendirikan, kemudian kita tanya mungkin siswa-siswa ya, perkembangan siswa dari yang mungkin dalam hal ini yang kami, karena itu nantinya ke rapat pleno otomatis dari siswa-siswa yang mempunyai khusus yang mempunyai masalah sesuai dengan kriteria dari kenaikan kelas yang kita sepakati atau sudah ditentukan oleh sekolah. Nah itu kita ada yang namanya kesepakatan, kita kumpul dulu sehingga nanti ketika di pleno atau di rapat besar dengan Bapak Ibu guru, maka akan lebih efisien, efektif dari segi waktu juga. Sehingga tersaji ya betul itu. Karena tidak dipungkiri bahwa di sekolah kami memang banyak permasalahan yang dalam tanda kutip untuk di akademiknya ya, mungkin anak-anak yang kadang di kriteria kenaikan kelas itu kan tidak boleh ada nilai kurang di bawah nilai kurang di bawah, meskipun sekarang sudah tidak ada KKM tapi paling tidak untuk kesananya kan kita harus ada kriterianya untuk penjaminan mutu lulusan juga ya betul ya. Jadi kita berdasarkan data yang ada, jadi kita kumpulkan dinamakan apa itu dilema etika. Iya, maksudnya kumpulan data itu baik nilai maupun dari kehadiran maupun kan dari ekskul. Kan di kriteria kenaikan itu kan ada 3, yaitu nilai akademik, nilai non akademik. Nah, non akademiknya itu kan ada kehadiran dan ekstrakurikuler. Berarti ditentukannya anak naik atau tidak itu sudah berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Betul, ya. Itu tidak langsung serta-merta diputuskan anak ini tidak naik. Tidak naik. Nah, dalam pengambilan keputusan pun nanti tentunya kita punya pertimbangan-pertimbangan. Nah, dilemanya ketika misalnya dari sekian anak atau sekian anak di kelas tertentu, mungkin permasalahannya masih bisa diangkat, masih bisa istilahnya ditolong lah, istilahnya ditolong. Nah, mau nggak mau yang mungkin masih bisa ditolong kami ya insya Allah ya kami tolong. Nah, karena bagaimanapun juga syarat kenaikan kelasnya pun itu kan memang dari lembaga itu sendiri disepakati sendiri. Betul, supaya kalau seumpama kita punya dari kriteria itu banyak anak-anak yang terjaring di kriteria itu, masa kita sekolah mau tidak menaikkan anak segitu banyak, kan nggak mungkin, pasti ada seleksinya. Kira-kira yang dari kasus ini yang mungkin mengerucut di banyak kasus siapa. Nah itu kami mengidentifikasinya kasusnya yang seperti apa? Iya, yang seperti apa kita
kita korek nanti ketika termasuk sama guru BK. BK ya, BK ini yang banyak peranannya, apalagi era sekarang ya Mbak ya, anak sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit dibilang ini bullying, padahal di zaman dulu itu ngono ae lek biyen kan alah ngono ae kok didadekno masalah. Nah, anak sekarang titik ae dilokno ngono ae wis dadi masalah. Akhirnya ya lapor orang tua lapor lagi ke pihak sana. Nah, yang banyak kasus di sini begitu Mbak. Padahal kita sudah menyampaikan ke orang tua, Bapak Ibu, ketika ada masalah sampaikan ke sekolah. Apalagi kejadiannya di sekolah, sampaikan dulu ke sekolah biar kami menangani secara tuntas, tidak keluar dulu. Monggo. Langsung ke pertanyaan kedua nih. Bu Rani atau saya aja. Saat mengambil keputusan di sekolah ini di SMP 19, terutama pada kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar, seperti yang panjenengan sebutkan tadi, menaikkan anak atau bagaimana tinggal kelas yang sama-sama benar dan juga ada peraturannya. Itu apa yang menjadi pertimbangan panjenengan seperti itu? Bagaimana anak yang tinggal kelas, bagaimana anak yang bisa diloloskan untuk naik? Siap ya. Tentunya kami ada kriteria dan kami rembuk bersama, sehingga anak-anak yang berkasus itu kami munculkan meskipun dengan inisial A gitu ya. Kalaupun memang dari dari seluruh Bapak Ibu guru mungkin yang berkepentingan di kelas itu meminta nama ini disebutkan, makanya pada saat pleno itu kan kita tertutup untuk siswa, tidak boleh ada siswa masuk di dalam area sekolah. Jadi waktu khusus untuk kita adakan itu. Kita punya data-data itu, mana yang sekiranya kita bisa bantu untuk diangkat masih bisa ditoleransi. Ditoleransi, misal arek iki rajin, tapi memang kan kita bisa jadi nyun sewu. Kita mungkin kalau anak berkebutuhan khusus kan perlakuannya mestinya beda, tetapi waktu pendaftaran dulu mereka tidak masuk dalam anak-anak berkebutuhan khusus karena nggak menyatakan. Jadi dampaknya ke sekolah akhirnya ya inilah, kita mau nggak mau, suka nggak suka nemuin anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mestinya anak-anak yang berkebutuhan khusus tentunya ditangani oleh guru-guru yang bukan guru itu sebenarnya ya harus punya punya solusi. Kira-kira kalau seandainya ngadepi anak kayak gini, grade penilaian grade soalnya mungkin diturunkan. Tetapi kan yang terjadi kan sekarang banyak guru-guru malas juga nggak soal double gini-gini, akhirnya disamakan, sehingga ya itu tadi kembali lagi kepada ini musyawarah bersama, kira-kira penanganan anak ini tadi untuk anak-anak tertentu itu kalau memang tidak hanya bermasalah di mana ini di akademik yang dua kehadirannya penuh, ekskulnya dia juga penuh, tapi kemampuannya memang segitu, asalkan nggak selalu banyak rentang nilainya yang kurang, insya Allah ya kita putuskan untuk ya memang dilemanya berarti harus ada catatan untuk pengajar berikutnya supaya pengajar yang ini atau wali kelas yang ini menginfokan kepada guru-guru nanti di semester di kelas berikutnya, ini loh anak ini dalam penanganan ini, anak ini perlu membutuhkan perlakuan khusus. Ya perlu membutuhkan, termasuk mungkin juga barangkali ada siswa yang dalam tanda kutip dia bolosnya sing siji bolosnya 10. Nah, sing siji wis padha-padha ya nilai padha. Kami dilema juga Mbak ketika kami tidak menaikkan anak terlalu banyak. Nah, kita kembalikan lagi, apakah anak-anak yang bolos ini sudah tertangani dengan baik oleh gurunya? Jangan-jangan dia bolos tapi nggak pihak sekolah kok nggak dianalisis, bisa jadi anak saiki dina iki Senin
terus ketemu Senin meneh gak mlebu, kok nggak diselidiki. Mungkin dia takut dengan mapel tertentu, mungkin dia kecentok ambil guru tertentu, ya itu mestinya harus dikorek. Nah itu ya kayaknya ya juga bagian besar dari tugas BK. Berani siap gitu. Iya harus loh. Karena di sini banyak kasus anak-anak seperti itu. Berarti ini sudah masuk ke dalam pertanyaan ketiga, Bu. Gitu. Ya, pertanyaan ketiga adalah langkah atau prosedur yang dilakukan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa langkahnya satu, membuat kesepakatan. Setelah membuat kesepakatan, nanti dikumpulkan bersama dengan guru-guru, wali kelas, dan BK untuk rapat pleno seperti itu. Terus yang ketiga juga introspeksi dari satuan pendidikan. Kira-kira menangani enggak? Jangan absen banyak ini tidak tertangani, makanya kita perlu sampaikan Bapak Ibu supaya tidak ada permasalahan di akhir cerita. Contohnya rapat pleno itu, monggo yang punya kasus arek iki mungkin wis 4 absennya wis 5, monggo di home visit, monggo dipanggil, diselidiki. Paling tidak home visit nggak kena panggilan orang tua. Pertama kan panggilan orang tua, baru kemudian home visit. Home visit pertama paling tidak dia punya data. Jadi alhamdulillah teman-teman ini ketika home visit juga ada data yang disertakan. Ada termasuk kami menghimbau kepada teman-teman supaya wong-wong cerdas kan loh, anakku udah ditangani kok. Kok saiki moro-moro anak kasus gak masuk sekian hari karena gara-gara absen. Padahal saya tiap hari ngantar. Kenapa ini kok saya nggak dikasih tahu? Itu pernah terjadi di sekolah satuan pendidikan kami yang lama. Nah, gara-garanya yaitu tadi kelewat daripada penanganan anak. Jadi bisa keputusannya kurang kuat. Iya, itu bisa jadi salah kita. Ya sing member. Tapi insya Allah dari kasus yang ada di sini itu melalui tahapan yang sudah kita lakukan dengan melalui prosedur dan langkah-langkah yang sudah baik. Jadi kalau anak misalnya jangankan anak nggak masuk, terlambat aja kita ada prosedurnya kenapa terlambat, ditanya gini apalagi. Tapi saiki kan gak oleh nyeneni kena disiplin positif. Nah, kena disiplin dilema juga ya, sekolah ramah anak, disiplin positif. Aduh itu. Ketika kami membahas disiplin positif pun juga pro dan kontra. Nah, manakala lah saiki wis ngono jano ae wis arek-arek, apalagi tidak didukung orang tua yang mana dianu didik gurunya wis ngloro, muridnya wali murid wis ngloro. Nah itu. Berarti sekarang pertanyaan keempat. Hal yang sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika itu apa saja? Yang menurut panjenengan langkah-langkahnya sudah efektif? Ya melalui tahapan yang sesuai, tentunya data-data yang kita kumpulkan juga sudah lengkap, valid, maka kami bisa memutuskan ini apa itu. Seperti yang tadi yang anak terlambat tadi penyebabnya apa omai atau terus kemudian berdasarkan data kemudian mana yang terbaik sehingga tidak salah dalam kami mengambil keputusan. Kumpulan data itu dianggap sebuah cara yang efektif untuk memutuskan sebuah keputusan. Betul, termasuk ya sebelum ada data itu kan kami juga ada prosesnya yang melalui pemanggilan ini data itu kan hanya pendukung untuk kita kuat manakala memutuskan. Ya kan ada orang yang nggak terima, ini kok bisa, ini loh datanya dibuka. Makanya aturan itu paling tidak anak-anak juga harus dipahami ketika kamu nggak masuk harus ada izinnya. Ketika kita home visit harus ada disertakan undangan dari TU, tanda tangan kepala sekolah. Mungkin pertanyaan saya cukup sekian, Bu. Sekarang dilanjutkan dulu sama Bu Reni. Untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ketika kami harus dihadapkan pada pihak-pihak yang mungkin nggak sama. Yang satu ingin mempertahankan, yang satunya ya nggak apa-apa
udah itu dengan kasus yang seperti itu udah ditinggal kelas saja, apalagi kemarin di kelas sebelumnya dia sudah berkasus. Nah, yang seperti ini maka kami harus dengan bijak untuk mengambil mana yang perlu kita pertahankan, mana yang tidak. Meskipun barangkali dengan tidak naik kelas si anak tersebut kan bukan berarti menghambat dari prestasi anak. Paling tidak bisa jadi ada efek jerah, ada terapi pelajaran bahwa untuk tidak diulang lagi di yang berikutnya atau oleh anak lain juga. Iya, oleh anak lain juga untuk kita sampaikan ini loh, ada contoh kasus yang seperti ini aja bisa nggak naik kelas. Makanya kamu jangan menyepelekan ketika kehadiran. Dari kehadiran saja tidak terpenuhi, padahal sudah ada syarat dan ketentuan berlaku kamu. Sehingga kan berdampak pada pembelajaran jika tugas-tugas yang nggak terselesaikan sekian kali tidak masuk. Nah itu kan otomatis tagihan-tagihan dari tugas maupun ulangan itu juga atau tes gitu ya tidak bisa terekam dengan baik. Iya. Berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang mengandung dilema ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal? Kalau untuk jadwal seperti rapot ya tentunya ada di akhir semester 2 ya, akhir semester 2 tentunya ada. Kita ada planning kapan kita akan rapat pleno kenaikan, kapan kita sebelum rapat pleno itu ada yang namanya verifikasi nilai. Kemudian setelah verifikasi nilai di tahap berikutnya yang tadi saya sampaikan, mengumpulkan wali kelas, mungkin kurikulum dan wali kelas untuk mendata daripada anak-anak yang mungkin sekiranya bisa kita tolong atau kita tinggalkan. Kalau untuk guru mapel yang terkait misalkan nilainya buruk di satu mapel itu ada juga nggak? Misalkan dikonfirmasi? Iya, dikonfirmasi. Nah, kecuali itu ya Pak Ibu ya, nanti pada saat rapat pleno kita tanyakan. Nah, maka si guru ini otomatis kan dia akan menyampaikan, ini loh Bu data kami. Makanya ketika rapat pleno Bapak Ibu guru itu sudah siap dengan data yang ada. Pastinya sudah siap. Dia kan nilai kan nggak boleh ngarang ngaji ya, ngarang biji kan nggak boleh. Harusnya kan ada data yang konkret sehingga rasa keadilan dari anak juga terpenuhi. Manakala si anak ini mungkin dicuatkan inisial, terus kemudian mungkin penasaran, dari situ kan awalnya kan inisial, dari situ kan tahu oh mapel ini, nah, otomatis guru yang bersangkutan kan akan tanya siapa namanya, nah, otomatis kita sebutkan, baru kita sebutkan. Kok sampai nemen, atau kadang dalam satu kasus misal ini api, nah kok ini oleh jomplang, nah jangan-jangan, nah kan kita bisa menganalisis dari situ, jangan-jangan loh gak keliru. Nah, atau yang salah-salah gurunya. Begitu. Dari termasuk juga sebelum kita akan lihat datanya. Ini ya untuk mapel ini kok cenderung elek ya dibanding dengan mapel yang istilahnya sulit ya. Contoh agama ya. Agama itu mestinya iso ngaji kan mestinya ono nilainya kan ya. Nah, dibanding dengan bukan saya menyepelekan mapel tertentu, tapi dibanding dengan ini kok nilainya baik ini, kenapa kok ini jangan-jangan, nah kan gitu. Termasuk bisa jadi permasalahan mungkin ono nama kembar kok sing iki kok itu kan bisa kita tanyakan ke namanya kembar, atau biasanya kalau di presensi sama nama di dapodik raportnya betul, nah itu kan bisa kita anukan lagi siapa namanya, kan pasti gak mungkin nama kembar plek-plek pasti burine opo mesti opo. Ada beda. Ya ada beda. Itu juga sudah menjawab prosedur yang dijalankan ya Ibu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus? Tentunya ya kami dibantu staf,
Kalau dalam hal kenaikan kelas tentunya ya kurikulum BK wali kelas itu juga mendukung dari masukan wali kelas sebelum kita naikkan ke pleno lebih cepat cepat penanganannya, cepat hasil plenonya. Berarti Bu mendengarkan dari berbagai pihak Dan menelaah dari data yang ada. Untuk yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan? Bahwasannya untuk mengambil keputusan itu kita harus paling tidak juga ada komunikasi baik antar guru, komunikasi antar staf, kemudian komunikasi antar orang tua, komunikasi dengan pihak-pihak lain, mereka dalam hal ini termasuk juga data itu penting supaya kevalidan daripada pengambilan keputusan ini nanti kita tidak salah dalam memutuskan satu permasalahan. Jadi kita benar-benar yang pertama ya memang ada komunikasi, dan yang kedua terkait dengan data yang ada harus benar-benar valid supaya rasa keadilannya, memang kita nggak bisa adil sepenuhnya, tetapi paling tidak mendekati adil itulah kita bisa mewujudkan untuk satu permasalahan. Dan kita merujuk pada keberpihakan kepada siswa. Betul ya. Nah bagaimanapun juga ini kan istilahnya melayani siswa, pelayanan siswa, anak didik yang kembalinya paling tidak nanti guru-guru pun juga harus introspeksi apakah pengajaran kita sudah benar, penanganan kita sudah maksimal apa belum. Itu sih termasuk dalam hal asesmen asesmennya kesoron apa sing kayak apa kan gitu harus ada remedial apa enggak gitu ya. Ini terakhir saya boleh menyimpulkan Ibu. Ya, jadi kan terkait dengan permasalahan kenaikan kelas. Ya. Apa benar kalau saya menyimpulkan bahwa pola pikir yang sedang dijalankan oleh panjenengan merupakan pola pikir berbasis rasa peduli, tidak serta-merta berdasarkan peraturan saja, tapi kepedulian terhadap siswa, karena sekolah itu sejatinya adalah institusi moral. Betul, ya saya setuju. Kami tidak serta-merta aturan sing kudu kenceng lurus harus ini, tapi fleksibel manakala ada kasus-kasus tertentu yang mungkin kita harus peduli, pendidikan juga kepada anak-anak atau yang mungkin siswa kita yang butuh perhatian lebih, penanganan khusus itu. Ya setuju sekali Bu. Terima kasih Bu, kita sudah ada di penghujung wawancara. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga di lain kesempatan bisa berjumpa kembali dan berbincang-bincang. Terima kasih sama-sama. Maaf. Salamnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu dan mudah-mudahan kita bisa sharing termasuk melayani dan benar. Insya Allah Belum tentu benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Kami dari izin untuk wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral terkait dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini panjenengan laksanakan. Langsung saja kepada pertanyaan pertama. Bagaimana cara panjenengan untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kasus ini kalau yang kasat mata sangat bisa diidentifikasi adalah rujukan moral ya. Tentunya rujukan moral itu antara hitam dan putih sehingga sangat gampang. Kita perlu ada integritas, kita
sebagai pembantu, misalnya ada bujukan moral ya, kan itu banyak kalau kepala sekolah ya, banyak kepala sekolah yang tidak melaksanakan observasi kelas sendiri. Tapi kita kembalikan pada integritas kita, komitmen kita, maka itu adalah tugas utama kepala sekolah. Itu jadi bujukan moral sangat nampak ya. Yang kedua, dilema etika. Dilema etika itu dua sama-sama benarnya. Kita ambil prioritas mana yang sehingga kita harus mengacu pada aturan atau payungnya. Misalnya ini saya dapat undangan rapat KKS, dilema etika itu dua-duanya benar. Saya sebagai kepala sekolah di saat yang sama saya diundang untuk rapat KKS. Di lain pihak tiba-tiba di sekolah ada misalnya kelas yang tiba-tiba ambrol. Sehingga mana yang saya dulukan, saya ke KKS atau mobil. Utamanya kalau sekolah itu adalah jangan sampai ada pembelajaran terganggu, sehingga saya harus mengutamakan yang di sekolah. Sehingga kita di dilema etika, payung hukumnya yang kuat itu yang bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama, benar-benar atau sama-sama mengandung baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dua-duanya benar, maka kita harus ambil skala prioritas dan pengacuannya pada payung hukum. Karena misalnya ini saya sedang rapat dinas, ya, terus saya ada panggilan mendadak dari atasan, maka bagaimana saya mengantisipasi sehingga yang rapat dinas kita selesaikan sebentar ya, dikomunikasikan bisa, kita akan ada kepentingan yang mendadak, kita sebagai bawahan yang ada instruksi bahwa harus dijalankan. Berarti tadi skala Prioritas dan payung hukumnya. Yang ketiga, prosedur yang selama ini dilakukan untuk menangani permasalahan. Tentunya kalau prosedur kita mengacu pada etika birokrasi. Jadi misalnya kita dipanggil oleh kadit di provinsi, padahal kita punya atasan langsung di dinas, maka tetap saya harus ke dinas dulu. Ini prosedur inilah yang biasanya menyebabkan komunikasi yang kurang bagus ya, karena kita lompat dari birokrasi struktur itu. Jadi kita etika birokrasi Berarti harus lompat sesuai dengan strukturnya ya. Mungkin perlu menyiapkan Selama ini hal apa saja yang panjenengan anggap sudah efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? untuk kelas 11 itu kalau yang selama disangatkan efektif itu tadi, saya selalu untuk melaksanakan menganalisis dulu ya, apakah ini urgent, payung hukumnya seperti apa ya, sehingga keputusan itu tidak salah. Jadi tidak serta-merta mesti harus dianalisis dulu. Jadi sebelum memutuskan itu banyak yang harus ditelisik Ya, kita dalam memutuskan sesuatu tidak boleh dalam kondisi kita harus tenang. Mungkin dari Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan Bu Reni. saya dari tim Prima Suara Demokrasi mungkin cukup sekian, bisa dilanjutkan. Hal-hal apakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Untuk yang berkelanjutan kelas 10 dan kelas Kalau 11 dilema sudah etika disampaikan itu kalau
ya utamanya kalau di sekolah itu pembelajaran jangan sampai terganggu, itu utamanya seperti itu. Yang diutamakan pembelajaran. Pembelajaran. Ya. Terima kasih. Hambatannya mungkin ada apa yang pernah Ibu? Kalau hambatan, kalau saya orangnya apa ya, berjalan tuh on the track. Jadi ya sudah Ini ya, ini melalui kesulitan-kesulitan karena sesuai dengan tren. iya. Kalau kita apa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, kan ada SOP yang saya sampaikan tadi, insya Allah hambatan itu terjadi. Biasanya terjadi kalau kita ada sedikit keluar dari tracknya. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema? Kemudian prosedur apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau jadwal namanya dilema etika dia kan munculnya tidak terjadwal ya. Sehingga tidaklah ada jadwal khusus untuk menganalisis itu ya. Tapi kalau semua kegiatan itu kita harus melalui prosedur. Artinya SOP itu harus ada apa yang harus dilakukan pertama ini ya. Kalau misalnya ada dilema etika ya, saya anak-anak sedang observasi kelas tapi tiba-tiba ada mendesak, maka SOP-nya seperti apa? Observasi kelas berjalan, misalnya video kan kita punya apa? SOP sehingga semua tetap. Ya misalnya saya sebagai ketua KKS, enak-enak kita observasi kelas, kok tiba-tiba harus rapat ya mendadak ya karena akan memutuskan misalnya ada kegiatan kita sehingga SOP-nya apa kalau kelas orang bisa dan maka Apakah ada seseorang faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? tentunya kita punya tim manajemen ya. Jadi ada keputusan yang besar itu kita harus sharingkan. Jadi tidak bisa hanya keputusan sepihak. Kalau saya kan kita basis sepertinya apa, kita bisa mendiskusikan seminimal mungkin dampak yang ada. Apa yang setiap kebijakan tidak bisa 100% menyenangkan semua, sehingga perlu kita ada yang nggak dikorbankan sih, dia tidak fasilitasi keinginannya. Tapi kalau keseluruhan, kalau kita jadi kepala sekolah nanti dengan saja kepala sekolah, biasanya kalau visinya jelas, programnya jelas, ya, itu minimal sekali nanti visinya. Kalau misalnya orang apa, kita misalnya keuangan, kita open management, kita on the track, ya kita semua pakai online. Terus apa gitu, semua sudah. Kalau zaman dahulu kan permasalahan itu karena juga apa seperti itu. Ya hari ini cek yang ke Batu itu jadi bos sama BPOPP diperiksa untuk bulan September, diperiksa pelaporannya. Kami minta setiap bulan. Tapi nyaman kalau kita berjalan sesuai. Yang terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajarannya kita itu belajar lebih terbuka, lebih banyak mendengar. Karena kalau kita memutuskan selalu keputusan sendiri langsung dilakukan, itu kita apa mengurangi dampak ya. Langsung dia kan dampaknya nanti besar ya. Kita tes dulu seperti ada masukan baru kita buat itu. Jadi kita lebih bisa banyak mendengar. Kalau ada keputusan yang besar, tentunya kita dengarkan dulu apa yang ada
kasih kami sampaikan kesediaan Ibu untuk membantu kami dan kita berbagi sama. Sekarang kalau dengan dilema etikanya apa? Ini guru BK Bu. Dilema etika apa? banyak Ibu ya, misalnya sekarang nggak ada jam misalnya sekarang tugasnya harus berbenturan saya sini Ini kan misalnya Bu Silvi harus jamnya kerja, sisi lain harus wawancara. Saya juga harus nanti besok dipending karena hari ini harus selesai. Sehingga skala prioritas mana? Nah, ini untuk keberlangsungan dari guru penggerak. Bagaimana pembelajaran saya biar tidak terganggu, maka bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.